Pengetahuan ibu tersebut tentang keadaan anaknya bahwa Ibnu Sayyad itu paling sedikit manfaatnya itu tidak mungkin diungkapkan di tahun-tahun yang dekat dengan masa kelahirannya, tidak mungkin terbayangkan bayi yang baru berumur 1 atau 2 tahun dapat diketahui manfaatnya. Akan tetapi perkataan itu hanya dapat diutarakan ketika anak itu sudah besar dan keluarganya mulai dapat memerintah dirinya untuk melakukan berbagai pekerjaan. Pada usia-usia inilah menjadi jelas bagi keluarga si bayi, apakah dia itu banyak manfaatnya, atau sebaliknya sedikit manfaat. Oleh karena itulah kunjungan Abu Bakrah kepada Ibnu Sayyad sangat mungkin terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Yaitu ketika dia hampir balik. Inilah sisi kemungkinan itu, dan dengannya memungkinkan bagi kita untuk menyatukan hadits-hadits tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berangkat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu rombongan ke pemukiman Ibnu Sayyad, sampai mereka mendapatinya sedang bermain bersama anak-anak kecil di sebuah benteng milik Bani Makhala. Ibnu Sayyad saat itu sudah mendekati balik. Dia tidak menyadari kedatangan rombongan tersebut sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangan beliau. Kemudian beliau bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" Ibnu Sayyad memandang kepada beliau, lalu dia menjawab, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul untuk kaum yang buta huruf, kaum yang tak bisa membaca dan menulis." Ibnu Sayyad balik bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Rasulullah menyanggahnya dan bersabda, "Aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya." Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lihat?" Ibnu Sayyad menjawab, "Datang kepadaku orang yang berkata jujur dan orang yang berdusta." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tercampur urusan itu padamu." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu untukmu." Ibnu Sayyad berkata, "Itu adalah asap ad-doa." Beliau bersabda, "Diamlah kamu. Kamu takkan dapat melampaui takdirmu." Umar berkata, "Biarkan saya penggal lehernya." Wahai Rasulullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika dia itu Dajjal maka kamu takkan mampu mengalahkannya. Sedangkan, jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu dengan membunuhnya." Salim berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, sesudah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat bersama Ubay bin Ka'ab ke sebuah kebun kurma yang di sana ada Ibnu Sayyad. Beliau berusaha untuk mendengar sesuatu dari Ibnu Sayyad sebelum Ibnu Sayyad melihatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihatnya ketika dia sedang berbaring, yakni di atas hamparan permadaninya yang ada gambar simbol atau seruling. Tetapi Bunda Ibnu Sayyad melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang ketika itu beliau berlindung di balik batang pohon kurma. Sang ibu berkata kepada Ibnu Sayyad, "Inilah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam." Ibnu Sayyad melompat menjauh. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya saja engkau membiarkan dia, maka dia akan menerangkan keadaan dirinya." H.R. Al-Bukhari, Al-Janais, Hadits No. 1354 sampai 1355. Pada riwayat lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apa yang engkau lihat?" Ibnu Sayyad menjawab, "Aku melihat singgasana di atas air." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia melihat singgasana iblis di atas lautan." Rasul bertanya lagi, "Apa yang engkau lihat?" Dia menjawab, "Aku melihat satu orang yang jujur dan orang-orang yang berdusta, atau orang-orang yang jujur dan satu orang yang berdusta." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Disamarkan atasnya Ibnu Sayyad." H.R. At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Ai-Fitan, Hadits No. 2349, dia berkata, hadits ini hasan. Dalam riwayat lain, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni kepada Ibnu Sayyad, "Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu untukmu," dan beliau menyembunyikan darinya ayat, "Pada hari yang langit datang dengan asap yang nyata." Ad-Duhan 10. Ibnu Sayyad berkata, itu adalah asap doa. Sahih Sunan Abi Dutli Al-Albani, Hadits No. 43291. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Hai bocah, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" Bocah itu berkata, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" Rasul Shallallahu alaihi wasallam bertanya lagi,
apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Anak itu berkata lagi, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalian mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan anak ini Dajjal. Ahmad, Baqi Musnad Al-Ansar tahun 2385-8. Hadits ini asalnya termaktub pada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Sayyad, apakah tanah surga itu? Dia menjawab, debu yang lembut dan berwarna putih, kesturi. Wahai Abul Qasim, bersabda, kamu benar. Har. Muslim, Al-Fitan, Hadits No. 2928. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, diperbincangkan Ibnu Sayyad di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar berkata, sesungguhnya dia mendakwakan bahwa dia tidak melewati sesuatu apapun kecuali dia mengajaknya berbicara. Har. Ahmad, Baqi Musnad Al-Mukatsirin, Hadits No. 11.344. Penjelasan, hadits-hadits ini, dengan beberapa periwayatannya, dan hadits yang sudah dipaparkan sebelumnya, menjadikan kita dapat memetik sejumlah poin tertentu, untuk memahami fenomena Ibnu Sayyad dan kaitannya, dengan Dajjal yang terbesar Dajjal Akbar. Poin pertama, fenomena Ibnu Sayyad dan keterkaitannya dengan Dajjal Akbar. Agar menjadi jelas bagi kita hakikat fenomena Ibnu Sayyad dan juga, agar tidak tercampurkan pada diri kita berbagai lembaran kisah dalam memahami fenomena Dajjal Akbar. Maka saya memandang bahwa saya harus menyusun pemahaman saya ini berdasarkan penunjukan pola riwayat hadits-hadits ini dan juga hadits yang sebelumnya, di antaranya sebagai berikut. Diperoleh penjelasan dari hadits ini dan hadits sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan informasi yang beliau peroleh dari jalan wahyu. Akan terjadi fitnah besar yang muncul akan melalui tangan Dajjal. Dan itu adalah fitnah terbesar yang belum pernah terjadi di muka bumi, akan tetapi wahyu itu datang dengan sifat global munal tentang penjelasan hakikat Dajjal dan hanya terbatas pada penjelasan sifat-sifatnya saja. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabarkan secara terperinci atau beliau tidak menentukan waktu kemunculannya. Kemudian beliau hanya memberitahukan kepada para sahabatnya yang mulia tentang itu secara global. Salah satu metode pada sebagian hadits yang diriwayatkan tentang Dajjal didapatkan isyarat yang menunjukkan sudah dekatnya waktu kemunculan Dajjal, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Dajjal. Beliau kadang melirihkan suara dan kadang meninggikan suaranya, sampai kami menyangka bahwa Dajjal berada di pinggir kebun kurma itu, tatkala kami kembali menemui beliau pada sore harinya. Beliau mengetahui adanya perubahan pada diri kami, lantas beliau bertanya, bagaimana keadaan kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah, Anda menceritakan tentang Dajjal pagi hari tadi, lantas Anda melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami menyangka dia sudah berada di pinggir kebun kurma. Rasulullah bersabda, bukan Dajjal yang kutakutkan atas kalian. Jika dia muncul, dan aku masih berada di antara kalian, maka akulah orang yang mengalahkannya dengan bukti-bukti kebenaran untuk melindungi kalian. Jika dia muncul, dan aku sudah tidak ada di antara kalian, maka setiap orang akan menjadi pembela dirinya sendiri, sedangkan Allah itu penggantiku atas setiap muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui, ketika disebutkan cerita ini, kapankah waktu kemunculan Dajjal secara pasti. Redaksionalnya menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dekatnya waktu kemunculan Dajjal, sehingga sebagian sahabat berkata, sampai-sampai kami menyangka dia berada di pinggir kebun kurma. Selanjutnya, sejumlah sahabat juga memandang bahwa saat keluarnya Dajjal sudah sangat dekat. Masih ada tambahan lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu melalui jalan wahyu tentang sifat-sifat salah satu dari sekian banyak Dajjal penipu besar yang ada, sifat kelahirannya, dan sifat-sifat kedua orang tuanya sebagaimana yang dijelaskan pada hadits yang pertama. Kemudian, beliau memberitahukan tentang hal itu kepada para sahabat. Manakala para sahabat melihat bahwa sifat-sifat itu cocok dan sesuai dengan keadaan Ibnu Sayyad, maka mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu beliau tentang itu. Mereka juga memberitahukan kepada beliau tentang berbagai keanehan dan keganjilannya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui beritanya. Dalalah hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap tawakuf dalam penetapan hukum terhadap Ibnu Sayyad. Artinya tidak cukup bukti bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan keterangan dari wahyu bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal Akbar itu sendiri. Ataukah dia hanyalah salah satu dari sekian banyak Dajjal yang ada? Petunjuk hadits terhadap kesimpulan ini sangat jelas, yaitu manakala Umar radhiyallahu anhu meminta izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Ibnu Sayyad. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, jika dia Ibnu Sayyad itu Dajjal maka kamu tidak akan mampu membunuhnya, dan jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan untukmu dengan membunuhnya. Petunjuk hadits ini jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memastikan apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal ataukah selainnya. Kita akan mengamati bahwa sikap tawakuf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap posisi sebenarnya Ibnu Sayyad dalam masalah ini ada pengaruhnya bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mempengaruhi pendapat Umar tentang Ibnu Sayyad. Ringkasan dari paparan terdahulu adalah tergambarkannya karakter hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Dajjal yang dirangkaikan dengan jalinan berbagai peristiwa. Pada awal fase Madaniyah, pembicaraan tentang Dajjal masih bersifat umum dan global dengan gambaran sudah dekatnya waktu kemunculannya pembicaraan tentang Dajjal sesuai dengan perbincangan tentang kelahiran Dajjal dari dua orang tuanya yang memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ibnu Sayyad. Pengenalan sebagian sahabat terhadap Ibnu Sayyad dan keganjilannya termasuk hal yang menguatkan menurut mereka. Dialah Dajjal yang digambarkan sifatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits beliau kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ibnu Sayyad dan keajaibannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui aktifnya hakikat Ibnu Sayyad dan sikap tawakuf beliau dalam menetapkan hukum terhadapnya, termasuk hal yang menunjukkan bahwa dalam posisi itu tidak ada pernyataan pasti dari wahyu yang khusus berkenaan dengan Ibnu Sayyad. Apakah dia itu Dajjal Akbar ataukah selainnya? Walaupun beberapa indikasi keadaannya sangat mungkin menunjukkan urusan itu adanya kisah Tamim dan pengakuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kebenaran kisah itu termasuk bukti yang menunjukkan bahwa Dajjal Akbar Dajjal terbesar bukanlah Ibnu Sayyad. Sehingga secara otomatis Ibnu Sayyad itu hanyalah salah satu dari sekian banyak Dajjal yang ada penetapan wahyu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda dan tempat munculnya Dajjal. Inilah menurut saya penjelasan secara bertahap informasi nabawi tentang fenomena Dajjal dari yang bersifat global menuju terperinci dan tumpang tindihnya fenomena Ibnu Sayyad bersama perubahan sifat informasi tersebut. Siapa saja yang memperhatikan secara seksama keseluruhan hadits yang sudah dipaparkan sebelum ini, pastilah dia mendapatkan gambaran tentang fenomena ini secara bertahap, akan tetapi kita akan amati bahwa fenomena Ibnu Sayyad itu akan tetap terjaga atas indikasi-indikasi yang kuat yang mengukuhkan keberadaan dirinya sebagai Dajjal Akbar. Walaupun sudah diriwayatkan kisah Tamim tentang Dajjal yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, ini menambah keanehan dan keganjilan pada fenomena ini. Poin kedua, keganjilan fenomena Ibnu Sayyad. Siapapun yang mengkaji riwayat-riwayat hadits sebelumnya pastilah mendapati dirinya sedang berhadapan dengan fenomena sangat ganjil dan aneh pada diri seorang anak kecil. Keanehan itu tampak dari redaksional hadits ini. Bahkan mungkin saja keanehan Ibnu Sayyad itu jauh lebih banyak daripada yang dituturkan hadits itu. Barangkali saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendengar cerita yang lainnya dari para sahabat beliau yang banyak, karena inilah beliau datang untuk mendapatkan kejelasan yang pasti tentang urusannya. Keganjilan-keganjilan itu dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sekali pertemuan saja, yang dapat diuraikan secara global sebagai berikut. 1. Kabar dari Ibnu Sayyad tentang singgasana iblis di air. 2. Pengetahuan Ibnu Sayyad terhadap apa yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berkaitan dengan tanda asap ayat Ad-Duhan. 3. Kabar dari Ibnu Sayyad tentang tanah surga dan pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kebenarannya. 4. Dakwaannya bahwa dirinya tidak melewati sesuatu kecuali dia akan bercakap-cakap dengannya. 5. Berita darinya tentang adanya orang yang jujur dan sejumlah pendusta, serta seorang pendusta dan beberapa orang yang jujur.
Pada saat disampaikannya pemberitahuan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa diri Ibnu Sayyad dalam keadaan kacau dan bingung. Inilah beberapa keganjilan Ibnu Sayyad. Akan ada penjelasan tentang terjadinya keanehan yang lainnya antara Ibnu Sayyad dan para sahabat. Andai kata kita memperhatikan keanehan-keanehan tersebut, niscaya kita dapati bahwa berbagai kejadian itu menguatkan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Akan tetapi kesimpulan ini bukanlah kesimpulan yang qat'i dan pasti. Karena berbagai keganjilan itu pada hakikatnya merupakan satu kondisi yang bersifat setani dari bermacam-macam kondisi yang ada campur tangan setan yang biasa terjadi pada tukang sihir dan dukun. Oleh karena itulah terlihatnya oleh Ibnu Sayyad singgasana iblis menunjukkan dia memiliki hubungan istimewa dengan setan, sehingga memungkinkan dia dapat melihat berbagai keadaan yang bersifat khusus. Barangkali setan dalam keadaan ketika itu sedang mengacaukan diri Ibnu Sayyad secara total. Lalu setan membantunya, sehingga dapat melihat singgasana iblis. Adapun kemampuannya menebakkan apa yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawabannya, itu adalah asap, maka itu jelas termasuk satu jenis bantuan setan yang biasa terjadi pada para dukun karena bantuan setan. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya secara langsung, buruklah kamu. Kamu takkan dapat melampaui takdirmu. Maksudnya, kamu tidak akan dapat melampaui kemampuanmu dan kemampuan para dukun sejenismu itu yang mampu menghafal satu kata yang disampaikan setan dari sekian banyak kata yang lainnya. Kondisi campur tangan setani seperti ini terus saja ada tiada habis-habisnya sepanjang zaman. Kadang sebagian dari setan-setan itu menambah kemampuan Ibnu Sayyad. Salah satu kondisi yang telah dicampuri kekuatan setan adalah apa yang terjadi pada diri Aswad al-Unsi. Dia ini orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Setan mendatangi dirinya seraya mengabarkan sejumlah perkara yang belum diketahui, bukan perkara yang bersifat gaib. Tatkala kaum muslimin memeranginya, mereka khawatir kalau setan-setan tersebut memberitahu kepada Aswad apa saja yang mereka bicarakan tentang dirinya. Sampai akhirnya istri Aswad sendiri membantu kaum muslimin untuk mengalahkan suaminya, yaitu ketika sudah jelas terbukti kekafirannya, lalu mereka membunuh musuh Allah ini. Orang yang lainnya adalah Harits ad-Dimashqi yang muncul pada zaman kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Dia mengaku dirinya sebagai nabi. Setan melindungi tubuhnya dari pedang yang hendak menembusnya. Setan juga yang melepaskan kedua kaki Harits dari ikatan belenggu. Di antara mereka ada orang yang diterbangkan oleh jin di angkasa dan dibawa ke tempat-tempat yang amat jauh. Di antara mereka ada yang mampu mengetahui apa yang sedang dipikirkan dalam hati oleh sebagian orang yang dihadapinya, dan seterusnya. Barangkali sesuatu yang dapat membedakan kondisi-kondisi yang bersifat setani ini dengan apa yang terjadi, karena karamah-karamah yang diberikan kepada orang-orang salih adalah kondisi setani ini pada umumnya kekuatannya identik dengan kemaksiatan, kemungkaran. Atau apa saja yang menunjukkan bahwa mereka ini termasuk wali-wali setan.